Saudara saksi Luhut Syar Panjaitan, mengapa hanya 2 orang tadi yang hanya diadukan atau dilaporkan? Ya, saya melihat begini, yang langsung saya lihat main itu dan yang impact langsung ke saya itu orang. Saya tahu ada di belakang mereka tidak melakukan secara langsung verbal di kuliah. Ya, dengan kami bisa melanjutkan. Izin yang mulia, kami lanjutkan. Baik, saudara saksi, tadi saudara sampaikan bahwa ada upaya damai dari pihak saudara supaya bisa diselesaikan dua persidangan. Pertanyaan kami, tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Apakah ini setelah laporan polisi ataukah sebelum laporan polisi? Tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Pertanyaan kami adalah, apakah ini setelah laporan polisi ataukah sebelum laporan polisi? Kurang ini ya, silakan buka aja kalau berbicara ya. Ini sudah boleh kok. Tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Pertanyaan kami, apakah permintaan mediasi ini saudara lakukan sebelum laporan polisi ataukah sesudah laporan polisi? Saya tidak ingat persis, saya bisa nanti cek ke staf saya. Tapi begitu saya singgih laporan, saudara singgih, terus kemudian saya bicara sama tim. Dan mudah upayakan saja supaya Haris itu minta maaf dan mencabut, dan saya pikir selesai. Apakah itu kemudian sebelum atau saya lupa? Tapi nanti saya bisa cek tanggalnya. Baik. Apakah saudara mengetahui ada keinginan dari pihak terdakwa agar saudara melakukan klarifikasi setelah penayangan podcast berjudul Ekonomi Aus Militer Intan Jaya Jenderal juga dan Hantam? Ya memang itu ada. Tapi kan lucu, yang membuat perkara dia kok saya yang mesti datang klarifikasi. Kan logika berpikirnya saudara Haris dengan itu kan datang ke saya, kok saya mesti datang ke dia. Jadi logika berpikirnya jadi terbalik menurut saya. Itu sebabnya saya tidak datang. Baik, apakah setelah somasi dilayangkan kepada terdakwa Haris Azhar dan terdakwa Fathia, apakah saudara mengetahui bahwa ada pertemuan antara pengacara saudara Bapak Didi Perdiusam dengan saudara Haris Azhar maupun pengacara saudara Fathia di Kompas TV, di Aiman, di Rossi? Pertanyaan kami, apakah Bapak tahu pertemuan tersebut? Ya memang Pak Junivers dari awal saya sudah tadi sampaikan juga yang mulia, ya carilah bisa berdamai. Baik dia biar datang ke saya klarifikasi, minta maaf. Jadi saya tahu semua prosesnya. Dan juga Pak Junivers juga informasi ke saya, kami ada TV dan segala macam itu. Jadi saya aware, saya ikutin semua detail. Apakah pertemuan yang atas seizin dari saudara tersebut adalah bagian dari upaya saudara untuk menempuh jalan damai? Buat saya yang mulia, apa saja upaya untuk damai saya ingin lakukan. Karena saya pikir, apa sih ini? Tapi itu ada batasnya. Kalau di bahasa militer ada batas gerak maju itu. Jadi juga ada batas kesabaran itu. Jadi jangan dianggap saya takut gitu. Enggak, saya enggak pernah. Saya enggak pernah ada takut dalam hidup saya. Sepanjang saya benar. Apakah masih ada ruang untuk permohonan maaf sekiranya, maaf ulangi pertanyaan, apakah dimungkinkan, maaf ulangi, apakah saudara masih menerima permohonan maaf setelah laporan polisi yang saudara layangkan? Ya biarlah pengadilan yang memutuskan. Biar kita juga belajar semua bahwa tidak boleh siapapun kamu untuk abuse of power. Siapapun Anda tidak boleh tidak bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Saya kira nanti yang mulia pengadilan yang sangat prestigious ini biar memutuskan. Saya akan terima apapun yang diputuskan oleh mereka karena saya percaya mengenai keadilan. Baik, tadi sudah ada ya. Baik, saudara kita sampaikan bahwa saudara sebagai pribadi menjadi korban dalam perkara ini. Kemudian apakah ada tanggapan atau reaksi dari keluarga saudara terkait pemberitaan ini? Apa yang mereka sampaikan? Begini yang mulia, kalau saya pribadi saya kan sudah tua, makanya saya berkali-kali pengen damai. Tapi satu ketika cucu saya tanya, Opung, dia
ditanya sama saya dengan bahasa Inggris, apa benar kamu pesan begini? Saya bilang, Pei, don't worry, I never ever lie. Saya nggak pernah juga menyembunyikan sesuatu pada kamu. I don't have any company. Saya bilang berbahasa Inggris kepada cucu saya bahwa saya punya satu bisnis di Papua. Saya tidak punya ada bisnis apapun sejak saya masuk di pemerintahan. Banyak orang mungkin yang melihat juga saya tidak. Karena itu adalah satu contoh tauladan yang harus saya berikan kepada anak-anak muda yang ada di kantor saya. Ya. Baik. Tadi saudara katakan bahwa saudara belum pernah dikonfirmasi. Tapi apakah pernah ada undangan sebelumnya, baik dari terdakwa Haris Azhar atau terdakwa Fathia maupun dari pihak lain, sehubungan dengan penayangan video YouTube berjudul ada Luhut di balik relasi ekonomi dan seterusnya? Apakah pernah ada undangan? Saya juga minta pada Pak Junifer lawyer saya untuk cobalah gimana. Beliau nyarankan mungkin dari Polda memfasilitasi. Saya bilang mana saja. Dan itu saya kira pernah kami diundang, tapi juga tidak ketemu. Jadi ya akhirnya saya putuskan tidak ada, kita maju ke pengadilan. Baik. Tadi saudara katakan bahwa saudara hanya menerima informasi terkait dengan hasil kajian cepat. Pertanyaan kami apakah saudara pernah membaca hasil kajian tersebut? Saya tidak pernah lihat kajian itu, Ibu. Bagaimana saya mau membantah? Tapi yang saya lihat adalah tadi yang di YouTube. Jadi kalau kajian menurut saya kan itu harus mendengarkan semua sisi, tidak bisa hanya satu yang mulia. Jadi itu menurut saya tidak adil. Ya, tidak adil langsung menjudge seseorang dengan hanya informasi dia. Baik, tadi saudara sampaikan bahwa saudara kenal baik dengan terdakwa Haris Azhar. Sehingga saksi sejak kapan saudara kenal dengan terdakwa? Saya udah dari tahun berapa belas tahun saya udah ketemu yang bersangkutan. Kami juga suka WA. Saya bisa tunjukin WA juga pada yang mulia atau saya bacakan di sidang ini. Terima kasih yang mulia. Suara agak saya besarkan biar terdengar, saudara saksi. Tolong kalau berbicara buka saja Pak. Kalau berbicara. Baik. Saudara saksi. Jadi di dalam keterangan saudara tadi mengatakan bahwa ada beberapa poin keberatan saudara atas konten video yang telah dibuat oleh terdakwa, yaitu antara lain di situ perkataan pertama, jadi Luhut bisa dibilang bermain-main di dalam pertambangan yang terjadi di Papua pada saat ini. Itu satu poin. Terus yang kedua, saudara juga menerangkan ada keberatan terkait dengan judul kontennya, yaitu ada lot Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya Papua. Ada juga Jenderal Bin ngehantam, itu judul yang keberatan yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ada pernyataan yang mengarahkan kepada saudara bahwa dianalogikan sebagai seorang penjahat. Nah, saya ingin menggali lebih lanjut, apakah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh saudara Haris Azhar ini adalah merupakan perkataan yang benar sesuai dengan data dan fakta, atau merupakan perkataan-perkataan yang tidak benar, atau merupakan berita yang bohong sesuai dengan dakwaan kami. Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan, saksi. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya kepada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini. Dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024 seperti itu. Karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak muda di kantor saya. Sehingga kredibilitas yang kita bangun itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia hari ini. Baik, terima kasih saudara saksi.